kembali lagi di Hendra Prabowo Dokumen. Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan-keluhan tersebut. Namun, apakah kerokan bermanfaat secara medis atau justru berbahaya? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Kerokan merupakan salah satu terapi alternatif tradisional yang sering digunakan di negara-negara Asia, termasuk di Indonesia. Terapi menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit ini juga ditemukan di Tiongkok. Oleh masyarakat Tiongkok, kerokan disebut guasha. Kerokan dipercaya dapat meringankan keluhan pegal, lemas, dan linu pada badan. Kerokan dilakukan dengan menggosokkan koin atau alat pengerok khusus dengan tepi tumpul ke permukaan kulit yang sebelumnya telah diolesi minyak pijat. Sementara itu, guasha dilakukan dengan sendok keramik, koin, potongan tanduk kerbau, atau giok. Koin atau alat yang digosokkan akan membentuk garis-garis atau bintik-bintik kemerahan di kulit yang biasa hilang setelah 2 hingga 4 hari. Bintik-bintik kemerahan ini disebut sha dalam istilah pengobatan tradisional Tiongkok. Gesekan koin dan alat-alat tersebut sebenarnya melukai atau memecahkan pembuluh darah yang berada di bawah kulit. Proses ini memunculkan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut petechiae atau ekimosis. Secara tradisional, teknik ini dipercaya dapat melancarkan aliran darah atau energi yang disebut qi, serta mengurangi peradangan yang dipercaya menjadi sumber rasa nyeri dan pegal. Proses penyembuhan penyakit juga dipercaya akan berjalan lebih cepat dengan teknik ini. Koin dapat digosokkan pada punggung, pantat, lengan, dan kaki. Beberapa penelitian menduga bahwa teknik ini menghasilkan efek anti nyeri, anti radang, dan meningkatkan kinerja sistem kekebalan tubuh. Sayangnya, penelitian ilmiah yang meneliti manfaat kerokan dari sisi medis ini masih sangat terbatas. Berikut adalah beberapa manfaat kerokan yang sudah ditelaah secara medis. Yang pertama yaitu meredakan sakit kepala dan migrain. Jika teman-teman mengalami sakit kepala atau migrain yang tidak kunjung sembuh dengan obat-obat biasa, kerokan mungkin dapat menjadi salah satu alternatif untuk meredakannya. Kerokan diduga dapat melancarkan aliran darah dalam tubuh sehingga membantu meringankan sakit kepala. Yang kedua yaitu meringankan nyeri leher. Kerokan juga dapat mengurangi keluhan nyeri leher yang sudah berlangsung lama. Suatu penelitian menunjukkan bahwa terapi kerokan dapat meringankan nyeri di leher, meskipun efek ini berlangsung cukup singkat. Yang ketiga yaitu mengurangi pembengkakan payudara. Payudara yang membengkak dan nyeri sering dialami oleh ibu menyusui karena produksi susu yang meningkat. Keluhan ini tentunya dapat menyulitkan proses menyusui. Satu penelitian berskala kecil menunjukkan bahwa guasha atau kerokan dapat mengurangi pembengkakan payudara pada ibu yang baru melahirkan, sehingga menyusui jadi lebih mudah. Yang keempat, mengurangi nyeri punggung bawah. Terapi kerokan dapat mengurangi nyeri punggung bawah kronis. Menurut suatu penelitian, kerokan bermanfaat untuk mengurangi keparahan nyeri punggung bawah serta memudahkan penderita untuk kembali beraktivitas. Dan yang terakhir atau kelima, mengurangi sindrom perimenopause. Periode perimenopause adalah waktu sebelum terjadinya menopause. Selama periode ini, kadar hormon estrogen dalam darah dapat menyebabkan berbagai keluhan. Di Indonesia sendiri, biasanya orang yang sedang mengalami masuk angin juga akan melakukan kerokan. Perlu diingat, kerokan sebaiknya tidak dilakukan pada orang yang memiliki masalah kesehatan tertentu seperti gangguan pembekuan darah, diabetes, daya tahan tubuh yang lemah, sedang mengkonsumsi obat pengencer darah. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi untuk terapi ini, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, kebersihan alat yang digunakan untuk mengerok juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi infeksi pada kulit. Jika setelah kerokan muncul masalah pada kulit seperti rasa perih, bekas kerokan tidak kunjung hilang, atau infeksi, sebaiknya segera periksa ke dokter. Oke, seperti itu saja pembahasan tentang manfaat dan resiko kerokan. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran, silakan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini.
Aku mohon maaf belum bisa membalas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman karena kesibukanku. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Tonton juga videoku yang lainnya di channel YouTube Hendra Prabowo Kebumen. Dan ikuti juga akun sosial mediaku di Facebook dan di Instagram di @hendra_prabowo_kebumen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, sampai jumpa dan have a nice day.